always thank God for all of you dan menyebut kamu dalam doa kami. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Amen. bersama Kensi dan teman-teman hari ini. Wah, semangat sekali. Adik-adik sudah membawa peralatan yang diperlukan untuk pergi ke bersama-sama dengan Kensi. Kita ke mana ya? Berpetualang hari ini. Apa sudah siap? Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa. Pastikan jangan sampai tertinggal supaya kita bisa mengikuti semuanya dengan
Baik, nah supaya tidak berlama-lama, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Dengar dia panggil nama saya. Sambil bangkit berdiri ya. Halo adik-adik semuanya, kami dari Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Demak Ijo mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Dengar, dia panggil nama saya. Nanti ikutin gerakannya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Wah, terima kasih teman-teman dari Gereja Baptis Indonesia Demak Ijo. Oh iya, ada yang terlupa. Sudah kenal belum sama kakak? Nah, kakak bernama Elo. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu di jalan bisa berpanggil kakak Elo. Siapa? Oke, Kak Elo. Salam kenal adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan melihat video arak-arakan dari para sobat keren di seluruh Indonesia. Kita lihat yuk, seberapa semangatnya sih teman-teman semua di Indonesia. Nah, ini dia videonya.
Wah, semangat sekali teman-teman. Kita jadi punya banyak teman di seluruh Indonesia. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa saling mendoakan. Nah, adik-adik, mari kita sekarang sapa teman-teman kita di seluruh Indonesia. Kita lambaikan tangan kita. Bisa lambaikan tangan? Coba lambaikan tangan semuanya. Kita sapa teman-teman kita. Hai, say hi. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Wah, keren. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin langkah kita saat akan berpetualang hari ini. Kakak akan dibantu para sobat keren dari BPD Lampung untuk berdoa. Nah, bagi adik-adik yang wajahnya muncul pada layar, bantu kakak berdoa ya. Bisa, pasti bisa. Nah, silahkan yang muncul di layar akan memimpin dalam doa dalam masing-masing kelas dan menyalakan audio. Nah, oke. Ada dari BPD Lampung, Baby Lim, adik Baby Lim, sobat kita Baby Lim. Hai Baby Lim. Hai. Bisa dinyalakan audionya? Nah, oke. Oke. Baik. Sekarang sebelum adik Baby Lim dan teman-teman lainnya berdoa, mempersiapkan diri, kita akan bersama-sama menyanyikan video Lipatlah Tangan untuk mengawali kita masuk dalam doa pembukaan. Ini dia videonya. Halo adik-adik, perkenalkan aku kakak Grace. Hari ini sebelum kita mulai berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Lipatlah Tangan dulu. Nah, habis itu baru berdoa. Nah, untuk gerakannya ikutin kakak aja ya. Oke? 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa pada Tuhan. Silahkan adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai sil kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengumpulkan kami pada acara
berpetualang bersama dengan Kensi dan teman-teman. Kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama dengan semangat mengikuti Zoom. Mari Tuhan Yesus pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman dari Lampung. Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama ya. Kalian keren. Yuk kita ucapkan. 1, 2, 3. Kalian keren. Recording in progress. Wah, hebat semua. Nah, selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Wah, coba dong yang semangat, angkat tangannya. Angkat tangannya semua yang masih semangat. Wah, keren teman-teman, sobat berpetualangan. Keren sekali. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Kakak akan membaca 1 kali ayat hafalan kita dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Nah, sudah siap semua? Setelah kakak baca, nanti sobat kita dari BPD Banyumas yang wajahnya tampil pada layar akan membacanya juga ya. Nah, jangan lupa menyalakan audio. Nah, oke, kakak akan baca sekali. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 16. Silahkan sobat keren dari BPD Banyumas untuk membaca sama-sama ya. Oke, siap? Siap? Oke, Bu Ella, kakak akan membaca sekali lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Nah, itu wajahnya sudah muncul pada layar. Silahkan teman-teman dari BPD Banyumas untuk membacanya. Sudah siap? Ada teman kita Ines BPD Banyumas. Iya, siap. Dan Oh, Ines. BPW kelompok BPD Banyumas bisa salah satu membaca ayatnya? Bisa? Bisa. Ada lagi? Bisa. Ardan dan Yayi Yogyakarta. Satu teman lagi. Silahkan baca sama-sama ya. Sudah siap? Bisa dinyalakan audionya? Siap? Bisa. Yang keras ya. Oke. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Baik, sudah semua membaca? Oke. Nah, selanjutnya para sobat keren masih ingat janji kita kepada kitab suci? Masih ingat?
Wah, ingat dong para sobat. Mari yuk kita berdiri sama-sama. Semuanya berdiri dengan sikap tegak. Yuk semuanya berdiri yuk. Sikap tegak, kita taruh tangan kita. Kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Nah, sebelah kiri kakak akan membaca 1 kali dan setelah itu Sobat Keren dari BPD Kalimantan akan membantu kakak untuk membacanya. Silahkan Sobat Keren yang nanti wajahnya tampil pada layar untuk menyalakan audio. Kakak akan baca terlebih dahulu ya. Semuanya siap? Semuanya sikap tegak, tangan kanan di dada kiri. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci, firman Allah, dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Nah, sekarang silahkan teman-teman dari BPD Kalimantan untuk membacakannya. Ada Isaiah dari KPI. Silakan membaca si Belturs Kalimantan. Dan yang lainnya, silakan mengikuti. Sambil berdiri, taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Silahkan membacakan janji terhadap kitab suci. Sudah siap? Ada Francisco, Kalimantan. Dan Gerard, BPD Jatim 2, Kediri. Kita berdiri. Nah, oke. Sudah siap semua? Kakak akan hitung ya. 1, 2, 3. Janji kitab. Saya berjanji kepada suci firman Allah dan akan menjadikan saya pelita bagi kaki saya dan terang bagi kaki saya. Dan firman-Nya akan saya simpan dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Wah, terima kasih. Keren semuanya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk Sobat Keren dari BPD Kalimantan. Kita katakan sama-sama, kalian keren. Nah, adik-adik, para Sobat Keren sudah belajarkah lagu tema sil kita pada hari ini? Itu loh yang judulnya Keren di Tangan Tuhan. Sudah? Oke, kita belajar sama-sama ya. Ini dia videonya. Walau ku lemah, walau ku sendiri.
dalam 3 hari kita bisa menghafalkannya bersama dengan gerakannya. Nah, kita mau lihat nih, kakak mau mengintip dulu di kelas Indria. Ada berapa orang ya kira-kira? Ternyata ada 540 orang, 540 anak. Bertambah lagi 541 anak Indria. Bisa beri tepuk tangan buat kelas Indria. Nah, selanjutnya di kelas Pratama ada 613. Wah, keren. Tepuk tangan buat kelas Pratama. Selanjutnya di kelas Madya ada 592. Teman kita di kelas Madya keren. Kasih tepuk tangan dong buat kelas Madya. Kelas Tunas Muda? Kelas Tunas Muda gimana ya? Oh, ternyata juga banyak. Ada 428 di kelas Tunas Muda. Keren, kasih tepuk tangan buat kelas Tunas Muda. Nah, saatnya ditunggu-tunggu. Ya, kita akan bertemu dengan Kenzi dan teman-teman. Kira-kira Kenzi dan teman-teman bisa melewati tantangan enggak ya? Teman-teman, bantu Kenzi ya. Dan teman-teman, baik, langsung saja. Ini dia Kenzi dan teman-teman. Pada suatu hari sekolah minggu, anak-anak mengikuti kegiatan outbound. Mereka sudah bersiap dengan pakaian dan perlengkapan berpetualang. Mereka akan melakukan petualangan di sekitar hutan kota. Salah satu kelompok dari anak-anak itu terdiri dari 5 sekawan bernama Kenzi, Eka Vira, Raka, Erlangga, dan Nita. KEREN. Keren! Begitu mereka menamakan kelompoknya. Halo. Nita. Apa aja, Nita? Coba kita cek dulu, kita kan akan berpetualang. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Oke. Juga ya. Semua anak bersemangat, siap mengikuti outbound, termasuk Kenzi dan teman-teman. Tapi siapa sangka ada kejadian aneh yang dialami oleh Keren, sehingga mereka tidak bisa bergabung dalam outbound. Apa ya yang terjadi? Teman-teman, sepertinya kita harus segera memulai petualangan kita. Sahabat-sahabat keren yang di rumah, ayo kita segera mulai petualangan kita. Kalian sudah siap kan? Hah? Sudah siap? Kenapa? Ini pakai masker. Iya ya. Kok kita mau berpetualang? Kok pakai masker sih? Iya dong, kan sekarang masih pandemi. Oh iya. Jadi kita harus pakai masker. Oh begitu, jadi kita bisa berpetualang, tapi kita juga tetap selamat dari virus. Ya, betul Betul, sekali. Oke deh kalau Jangan gitu. lupa, kita harus tetap jaga jarak. Oh iya. Teman-teman yang di rumah juga jangan lupa jaga jarak ya. Teman-teman, Kenapa, Kak Vira? sebentar, aku mau ke toilet dulu ya. Aduh, nggak Oke Vira, ya. tapi jangan lama-lama ya. Iya. Kita mulai loh, Tunggu mulai sebentar loh. ya, sahabat keren. Aku mau ke toilet dulu. Tunggu sebentar. Oke. Apa itu? Tongkat. Vira kok lama sekali ya. 15 menit sudah berlalu. Tapi Eka Vira tak kunjung datang. Teman-teman, Gimana? gimana ini Kak Vira? Sudah 15 menit, tapi dia masih belum datang. Gimana kalau
Aku aja yang ngecek ya ke toilet wanita. Tunggu. Tunggu deh. Jangan dulu. Mendingan kita cek bersama-sama aja. Betul sekali. Oke deh, kita Oke. cek sama-sama ya. Yuk. Kak Vira. Vira, Kak, Vira. Gawat. Kamu di mana? Vira. Teman-teman, aku sudah cek di seluruh ruangan. Tapi Kak Vira tidak ada. Emang kamu sudah cek semuanya? Yakin? Sudah, aku sudah lihat semuanya. Tapi Vira tidak ada. Gini aja. Coba kita cari di sebelah sana. Bukankah tadi Eka Vira dia ke sana? Coba kita cari. Coba ya. Siapa tahu ketemu. Eka Vira. Vira. Coba yuk. Eka Vira. Vira. Teman-teman, itu kayaknya topinya Eka Vira bukan? Oh iya itu sama seperti kita. Sama kan? Kita ke sana. Yuk kita ke sana. Aduh, kepalaku sakit sekali. Teman-teman, kalian nggak apa-apa kan? Sakit. Wah, Kak, kita ada di mana? Kok kita tiba-tiba ada di tengah hutan belantara seperti ini? Aku takut, aku mau pulang. Loh, kakakku mana ya? Kak Raka. Raka. Oh iya. Raka di mana? Sudah, jangan khawatir. Pasti kita akan bisa keluar dari masalah ini bersama-sama. Tenang aja. Teman-teman, itu bukannya Kak Eka Vira ya? Oh, Kak Vira. Kak Vira, kamu baik-baik saja? Aduh, kok kepalaku pusing. Teman-teman, loh, ini kita di mana sih? Kita Ih, kita nggak tahu, Vira. Tadi kami nungguin kamu lama sekali. Terus begitu kita ada di sini semuanya. Kenzi, Eka Vira, Raka, Iya. Raka, Raka juga tidak ada. iya. ini bagaimana ini? Aduh, Kenapa? aduh, teman-teman, perut aku sakit. Kenapa lagi? Aku belum makan, aku belum sarapan. Sabar, pasti kita akan bisa menemukan makanan di tempat ini. Tapi gimana caranya kita bisa menemukan makanan di tempat kayak gini? Nanti kalau makanannya beracun gimana? Kalau kita jadi gak tahu gimana? Nita, Ya, udah kamu tenang dulu. Pasti di sekitar sini ada makanan yang bisa kita makan. Tenanglah. nah, sahabat keren yang ada di rumah, bagaimana ya cara keren membedakan makanan yang tidak beracun dengan yang beracun di tengah hutan belantara begini? Itu apakah sahabat keren yang ada di rumah bisa membantu Kenzi dan teman-teman? Punya ide. Sahabat keren yang di rumah, tunggu dulu, mungkin aku kurang dekat. Sahabat keren yang di rumah, apakah kalian bisa membantu kami untuk memilih makanan yang ada di sekitar sini, yang aman buat kita? Nita, kamu tadi kan khawatir makanan di sini aman atau tidak. Nah, kita tanya sahabat keren,
Coba kita lihat makanan mana yang aman untuk kita ya. Bantu kami ya. Ah, yang ini. Ini bisa kita makan nggak? Yang ini. Ah, ini. Yang mana sahabat keren? Apa? Yang mana? Di atas? Tidak ada di atas. Ini. Oh, ini bisa dimakan. Oke. Mana lagi? Yang merah. Oke, yang merah boleh nanti boleh dimakan. Yang mana lagi? Atau yang hijau yang di bawah sini? Yang ini nih. Yang ini. Teman-teman, ternyata kita sudah dibantu sahabat keren yang di rumah. Kita sudah bisa memilih makanan mana yang aman untuk kita makan. Yang berwarna hijau buah yang ini. Lalu ada lagi buah yang berwarna merah. Oh, oke. Terima kasih sahabat keren. Sekarang kami jadi tahu makanan mana yang aman dan boleh kita makan. Teman-teman. Sekarang apa? Ayam goreng. Sekarang juga aku mau ayam goreng. Gimana ini? Di hutan seperti ini mana mungkin ada ayam goreng. Tapi aku lapar. Aku maunya ayam goreng sekarang. Ih, gimana ini? Dia maunya kok ayam goreng? Tunggu dulu, kita lihat-lihat sekitar sini. Kalau ayam goreng tidak mungkin ada. Tunggu dulu. Ini sepertinya baunya tidak buruk juga. Coba aku rasakan ya. Kenapa? Aku masih ragu. Emangnya kenapa sih? Kalau makan itu, emang tuh bisa dimakan? Baunya tidak buruk sih, tapi kurang tahu rasanya sih ya. Aku tidak mau makan buah-buahan ini. Tenang Tidak dulu. enak. Mana ayam goreng? Ini nanti kalau kamu coba baru kita tahu. Coba kamu pegang kita. Coba kamu cek dulu aman atau tidak. Sahabat keren yang di rumah, apakah kalian pernah seperti Erlangga menangis karena hanya mau makan makanan yang disukai saja? Padahal kan keadaan kita sekarang ini sedang susah. Kita tersesat di hutan. Dia malah maunya makan makanan yang disukai saja. Aku bingung. Sahabat keren, teman-teman. Ya. Teman-teman, aku ingat sesuatu. Sepertinya ada salah satu tokoh Alkitab yang pernah mengalami kejadian seperti kita. Iya, aku juga lupa sih siapa ya. Siapa? Sahabat keren, apakah kalian tahu siapa tokoh Alkitab yang mengalami kejadian seperti kita? Hah? Mereka juga tidak tahu. Aha, aku punya ide. Sini, aku beritahu. Bagaimana kalau kita belajar Alkitab saja supaya kita tahu siapa tokoh Alkitab yang mengalami kejadian seperti kita ini. Siapa tahu nanti kita bisa mengatasi masalah kita ini. Gimana? Oke deh, sahabat kalian di rumah apakah setuju? Semuanya setuju. Baiklah, sekarang kita belajar Alkitab. Ayo, teman-teman. Oke.
Selamat sore sahabat keren. Hai. Halo sahabat keren yang ada di seluruh Indonesia. Ingat siapa saya ya? Wah, ada yang sudah angkat raise hand ini pasti sudah tahu. Oke, tadi aku Kenzi yang tadi berpetualang bersama dengan teman-temanku. Nah, sekarang di sini Kenzi mau minta bantuan sama semua teman-teman sahabat keren yang ada di seluruh Indonesia. Oke, siap kita belajar hari ini? Yang siap boleh dong ditunjukkan raise hand-nya atau dikasih reaction. Boleh kasih love. Wow, banyak sekali yang sudah siap. Wah, ini sudah 461 sahabat keren kelas tunas muda. Wow, luar biasa sekali. Nah, sahabat keren, ternyata semuanya sudah siap ya untuk belajar membantu Kenzi untuk bisa menyelesaikan masalah tadi ya. Oke, kalau begitu. Nah, ternyata Kenzi di kelas ini, Kenzi nggak sendirian. Kenzi bersama dengan kakak-kakak keren. Nah, siapa ya kakak-kakak keren yang ada di sini ya, yang mau bantu Kenzi untuk belajar bersama dengan sahabat keren kelas tunas muda di seluruh Indonesia. Wow, siapa ya? Coba kakak akan, Kenzi akan sebut kakak keren yang nanti akan membantu kita. Nanti kita boleh berkenalan ya. Nanti Kenzi akan kenalkan. Oke? Oke, sekarang Kenzi mau panggil Kak William. Ada nggak Kak William? Lalu, itu ada suaranya. Hai Kak William. Halo Kenzi, apa kabar? Bersama-sama dengan kita. Wah, Kak William, aku harus belajar bersama dengan teman-teman. Nanti dibantu ya Kak ya? Siap Kenzi. Kayaknya teman-teman semangat semua nih di chat. Wah, ya ampun. Semangat banget ya mereka. Iya Kak William. Oh iya, kita kan nggak sendirian ya Kak William. Tadi Kenzi sebutkan ada beberapa kakak-kakak. Iya Kenzi. Kenzi mau panggil lagi boleh ya Kak William ya? Oke Kenzi Kenzi. mau panggil Kak Edo, ada nggak ya? Mana nih Kak Edo? Kak Edo. Halo. Nah, ini dia Kak Edo. Halo Kak Kenzi. Kak William. Satu lagi ada Kak Ellen. Halo semuanya. Ya, ini Kak Ellen. Halo Kak Halo Ellen. Kak Ellen. Oke. Dan satu lagi sepertinya ada Kak Elin. Mudah-mudahan sudah bersama. Mudah-mudahan sudah gabung dengan kita ya Kak Elin ya. Kalau nggak ada ya nanti kita berempat. Kita akan membantu teman kelas tunas muda untuk belajar hari ini. Oke. Tadi kan waktu di petualangan tadi kita mau belajar Alkitab ya. Ternyata Kak William, ada nggak sih tokoh yang sama seperti yang dialami sama Kenzi tadi dan teman-teman? Kira-kira ada nggak ya Kak yang kisahnya mirip? Tunggu Kenzi. Coba Kak William ingat-ingat dulu. Ada. Ada ya? Iya. Oke. Ada Kenzi. Ada ya Kak ya? Oke, kalau ada dong. Kita lihat videonya bersama-sama ya Kak, kira-kira Oke Kenzi. tokoh siapa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, kita tanya sahabat keren dulu. Sahabat keren sudah siap belum untuk mengikuti cerita Alkitab? Dari situ nanti kita bisa belajar satu tokoh yang akan menolong kita. Boleh ya Kak ya? Oke. Sudah siap belum teman-teman? Coba diberikan reaction-nya. Oh, sudah siap itu. Ada teman-teman kita yang sudah memberikan reaction. Nah, sudah siap. Oke, kalau gitu minta tolong diputarkan ya videonya.
Halo teman-teman Tunas Muda, selamat datang di SIL hari pertama ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika. Seru kan SIL hari ini? Seru dong pastinya. Apalagi selama 3 hari ini ada banyak petualangan keren yang akan kita ikutin sama-sama. Teman-teman tetap semangat ya. Karena Kak Rika yakin teman-teman semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang keren-keren. Sebelum kakak mau menyampaikan cerita Alkitab, kakak ada pertanyaan nih untuk teman-teman Tunas Muda yang keren. Apakah teman-teman tahu siapa tokoh dalam Perjanjian Lama yang bekerja sebagai pegawai istana raja di Babel? Dia juga seorang nabi. Dia bahkan pernah dimasukkan ke dalam gua singa loh. Apakah teman-teman tahu siapa dia? Ya, dia adalah Daniel. Yuk kita simak bersama-sama tentang Daniel yang berani hidup beda. Daniel masih sangat muda ketika Israel dalam masa pembuangan negeri Babel. Daniel dengan orang Israel yang lain dibuang ke negeri asing jauh dari rumah mereka. Raja Babel Nebukadnezar memberi perintah untuk mengumpulkan semua orang buangan muda yang pandai dan cakap. Karena mereka akan dilatih selama 3 tahun untuk bekerja melayani raja di istana. Daniel, Hanaya, Misael, Azaria adalah orang muda yang terpilih karena mereka pandai dan cakap. Lalu kepala istana memberi nama Babel kepada mereka, mungkin dengan maksud supaya mereka melupakan imannya kepada Allah Tuhan Israel. Tetapi perilaku Daniel menunjukkan bahwa ia memiliki kehidupan rohani yang kuat. Apakah teman-teman tahu, ayah dan ibu dalam tradisi Israel bertanggung jawab mendidik anak-anak sesuai firman Tuhan atau Torah. Ketika Daniel dan teman-temannya dilatih di istana raja, mereka diharuskan makan, minum, hidangan dari istana. Tapi Daniel menolaknya teman-teman. Ia tidak mau loh menikmati hidangan istana Babel. Kira-kira kenapa ya? Dan santapan yang dihidangkan di istana tersebut bukan makanan yang halal menurut imannya Daniel. Karena bisa jadi makanan tersebut haram menurut kitab imamat atau sudah dipersembahkan lebih dulu ke berhala atau dewa-dewi orang-orang Babel sebelum disantap. Daniel memiliki pendirian untuk hidup kudus di istana Babel. Memang, bujukan dan pikatan makanan minuman istana raja sangat menggiurkan, lezat, nikmat, mewah, dan memuaskan. Tapi mereka tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi punya prinsip dan iman yang kuat. Meskipun Daniel keras dan teguh, ia tetap bersikap hormat dan rendah hati. Ia sopan dan tahu menghormati orang lain karena ia menghormati Allah. Cara berbicara Daniel dalam menyampaikan pendapat bisa kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 12 sampai 13. Sangat sopan dan rendah hati loh teman-teman. Jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka Tuhan Allah mengaruniakan pengetahuan, hikmat, dan kasih sayang kepada Daniel dan teman-temannya sebagaimana mereka hidup untuk berbeda dari kebiasaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan Nebukadnezar mengakui loh tidak ada orang di kerajaannya yang setara dengan Daniel, Misael,
dan Hanaya, Azaria dalam hal kebijaksanaan. Nah teman-teman, kita sebagai orang percaya tidak sepatutnya ya menajiskan diri dan mengikuti kesenangan duniawi. Seperti memuaskan diri dengan makanan minuman yang berlebihan, mabuk-mabukan, menikmati konten porno di medsos, bermain game online berjam-jam, merokok, atau bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. Teman-teman, Tuhan mau kita bergaul dekat dengannya seperti rancangan semula manusia diciptakan, yaitu hidup, kudus, dan benar. Memang kita bisa saja dicap aneh lah, sok suci, kuno, atau pilih-pilih pergaulan. Teman-teman tidak perlu takut dikucilkan kok, atau ditolak karena memilih hidup dengan Tuhan daripada dunia. Tuhan sanggup memberikan kemampuan kepadamu untuk hidup berbeda dengan dunia seperti yang Ia karuniakan kepada Daniel. Ingat ya teman-teman, segala yang ada di dunia ini cuma sementara kok. Sedangkan Tuhan kekal selamanya. Hidup kudus berbeda dari dunia adalah bukti kita sebagai anak-anak Allah. Apakah kamu berani hidup berbeda dengan dunia? Teman-teman tidak sendiri kok, karena kita berjuang bersama dan terlebih ada Tuhan yang memampukan kita. Yuk teman-teman, kita ucapkan sama-sama ayat hafalan hari ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Nah, sekarang teman-teman, coba tuliskan ya penggunaan gadget yang keliru dan contoh-contoh pergaulan buruk yang saat ini ada di sekitarmu di buku murid. Setelah teman-teman pulang nanti, jangan lupa kerjakan tugas kegiatan mitra dengan orang tua juga ya. Kakak senang sekali kalian begitu semangat dan antusias di hari pertama ini. Untuk 2 hari ke depan, kalian juga harus semangat dan setia ya teman-teman. Sekian dari kakak, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Dadah! Wah, itu tadi video cerita teladan yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Sahabat keren, tunas muda seluruh Indonesia. Tadi Cerita teladan kan sih? Oh Kan iya, cerita Alkitab. cerita Alkitab maksudnya. Betul sekali. Nah, terima kasih ya Kak William. Nah, tadi di cerita Alkitab ada satu tokoh ya Kak. Siapa ya namanya ya? Siapa ya teman-teman? Siapa ya, Siapa ya sahabat teman-teman? keren? Iya. Siapa namanya? Daniel. Ya betul Kak. Ternyata ada satu tokoh Alkitab yang menjadi teladan kita bersama-sama yang perlu kita tiru, yaitu dia adalah Daniel ya. Ternyata Daniel ini mau menjadi berbeda dari orang-orang pada masa itu ya. Dia mau hidup berbeda dari mereka. Sama seperti tadi ketika Erlangga maunya makan ayam goreng terus ya. Ternyata ada juga tokoh yang sama seperti dengan kisah dari Kenzi tadi ya. Nah, oh iya, Kenzi mau ingetin ke teman-teman semua. Teman-teman sahabat keren tadi, pasti teman-teman sudah mendapatkan ini ya, buku keren ya. Nah, nanti di buku keren itu teman-teman bisa mengerjakan beberapa kegiatan di situ ya, terutama untuk bagian yang harus diisi oleh teman-teman keren semuanya. Nanti teman-teman keren bisa minta bantuan guru sekolah minggu atau kakak-kakak rohani teman-teman keren semua yang ada di rumah ataupun di gereja. Atau kalau di rumah berarti bisa minta bantuan dengan orang tua. Betul nggak Kak William? Nah, oke. Nah, yang perlu kita pelajari di
cerita Alkitab tadi, teman-teman, kita belajar ternyata dari kisah Daniel tadi, kita bisa mengenal Allah sama seperti Daniel. Daniel juga mengenal Allah sebagai sumber hikmat dalam menghadapi situasi yang sulit, ya. Daniel harus memilih makanan mana yang cocok buat Daniel untuk dimakan. Tapi karena hikmat dari Allah, Daniel bisa memutuskan dengan baik. Nah, lalu juga dari kisah Daniel tadi, kita bisa menyadari bahwa Allah akan selalu menolong kita dalam situasi yang sulit, ya. Selain kita bisa mengenal Allah, kita juga bisa menyadari bahwa Allah itu yang pasti akan menolong kita. Gitu ya, Kak William, ya. Iya, betul kan, Ji. Nah, satu lagi, ternyata dari kisah Daniel, kita juga bisa belajar bahwa ketika kita ada dalam masalah, kita harus membiasakan diri kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Gimana ya, Kak, caranya minta hikmat dari Tuhan? Kak William, gimana ya caranya kita untuk bisa meminta hikmat dari Tuhan? Wah, Kak William belum keluar suaranya nih. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman kita bisa dengan berdoa dan juga sudah ada firman Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab. Nah, kalau kita punya kebiasaan berdoa dan membaca firman Tuhan, pasti kita bisa meminta hikmat dari Tuhan. Itu kuncinya. Oke, jadi di cerita teladan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan, hanya Tuhanlah yang akan menolong kita dari setiap kesulitan kita yang akan kita hadapi. Nah, tadi juga ada tantangan buat kita semua. Kalau misalnya di sekolah kita, Tunas Muda kan SMP ya, kalau di sekolah kita ada banyak teman-teman yang suka mencontek, ada banyak teman-teman yang suka membuli, ada teman-teman yang suka misalnya membolos sekolah, seperti itu ya, atau main gadget terus lupa waktu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda, yang sudah kita pelajari bersama dengan Daniel tadi, kira-kira mau ikut sama mereka atau enggak ya? Kalau ini sudah ada Kak Elin. Kalau Kak Elin pilih yang mana ya? Mau ikut contohnya seperti Daniel atau ikut teman-teman kita yang punya kebiasaan buruk, Kak? Mau ikut yang mana ya, Kenzi ya? Sepertinya Kak Elin akan ikut seperti Daniel. Wah, oke. Kalau Kak William? Wah, sama. Kak William juga akan mengikuti contoh dari Daniel, teladan yang baik. Oke. Dari hari ini kita sudah belajar tentang Daniel yang selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan untuk boleh menyelesaikan masalah dalam kesulitan yang Daniel hadapi. Oke, nanti Kenzi mau bilang sama teman-teman supaya kita harus selalu bergantung kepada Allah dan meminta hikmat dari Tuhan. Gitu ya, Kak? Oke, nah setelah ini, supaya kita nggak bosen, supaya teman-teman juga penasaran, Kenzi mau tanya, teman-teman apakah sudah mendapatkan goodie bag? Sudah semua goodie bag-nya? Oh, itu sudah ada yang angkat jempolnya gini ya. Siapa ya itu ya tadi ya? Oh, sudah ada yang resen. Kesia sudah angkat. Oh, sudah pamerkan goodie bag. Kenzi juga sudah dapat goodie bag. Kenzi juga punya beberapa peralatan yang ada di dalam goodie bag. Nah, kira-kira kalau seperti ini kita mau ngapain ya, Kak ya? Kita mau bikin apa ya, Kak?
sepertinya Bikin apa ya Kak ya? itu ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu Kak, kita habis ini mau bikin apa? Ada nggak ya? Coba deh minta tolong salah satu teman kita untuk boleh membantu Kensi ya. Habis ini kita mau ngapain? Kensi mau pilih Niken dari Jatim 2. Kira-kira Niken boleh dibuka mic-nya ya. Kita hari ini mau ngapain ya? Kita hari ini mau ngapain? Setelah kita mendengarkan cerita Alkitab, setelah itu kita mau ngapain? Tadi Kensi sudah bawa goodie bag tadi. Teman-teman juga sudah bawa goodie bag. Boleh dibuka mic-nya? Bisa nggak dibuka? Bisa. Ya, kita mau bikin apa Niken? Hastakarya. Oke, pinter. Sudah semangatin ini kan untuk mau bikin hastakarya. Nah, teman-teman, kita akan membuat hastakarya, tapi kita mau lihat dulu video contoh hastakarya yang akan kita buat. Siap? Oke, kita boleh minta tolong diputarkan ya videonya. Hai teman-teman, hari ini kita sudah dengar cerita Alkitab ya. Nah, sama seperti Daniel, kita juga harus berani bilang sama dunia, beda, siapa takut? Meskipun kita berbeda karena kita anak-anak Tuhan, jangan pernah takut apalagi minder ya teman-teman. Sebab Tuhan pasti berikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi perbedaan itu. Sama seperti lagu tema kita, Dia buatku keren di tangan Tuhan. Nah, hari ini Kak Eva akan menemani kalian mengerjakan satu buah proyek hastakarya yang akan kita kerjakan selama 3 hari ke depan. Nah, untuk kelas kita, Tunas Muda, kita akan membuat mozaik daun. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat hastakarya ini? Pertama dan yang paling penting, karena ini mozaik daun, kita butuh daun-daun kering. Lalu, kita juga butuh gunting atau cutter. Kita juga butuh spidol atau bolpen atau pensil untuk menggambar pola nantinya. Selanjutnya, lem. Di sini kita butuh lem yang cukup kuat dan lumayan cepat mengering seperti lem fox atau lem uhu. Dan yang terakhir, kita butuh kertas A4 untuk tempat menempel nantinya. Yuk teman-teman, kita siapkan dulu alat dan bahan yang kita perlukan untuk hastakarya ini. Untuk daun, teman-teman perlu mencari daun-daun kering di luar rumah. Daun yang gimana Kak Eva? Kakak mau teman-teman cari daun yang bentuk dan warnanya kira-kira sesuai dengan karakter kalian. Kan ada banyak bentuk dan warna daun. Kalian boleh cari daun yang paling cocok dengan kepribadian kalian. Misalnya daun kering yang warnanya kuning, menunjukkan kepribadian kalian yang ceria dan bersemangat sebagai anak-anak Allah. Atau warna oranye, yang berarti optimis dan percaya diri. Kalian juga boleh memilih daun berdasarkan bentuknya, corak tulang, halus kasarnya, atau yang lainnya. Kalau sudah komplit semua alat dan bahan yang kita perlukan, ayo kita mulai membuat mozaiknya. Daun-daun kering tadi kita sobek-sobek. Kalian boleh menggunakan tangan, pakai gunting, atau menggunakan cutter. Kita potong kecil-kecil, boleh bentuk segitiga, boleh bentuk persegi. Sekarang gambar pola nama kalian pada kertas A4 tadi. Kalian boleh menggambar manual pakai tangan atau boleh juga di print. Font dan ukurannya bebas. Kalian boleh bebas berkreasi untuk menggambar pola. Setelah itu, tempelkan sobekan-sobekan daun tadi pada pola yang sudah kalian gambar. Ayo kita tempelkan dengan rapi supaya nampak cantik. Kalian boleh kok memadukan warna yang berbeda atau bentuk yang berbeda pada pola yang sudah kalian buat itu. Tempel sampai semua bagian pola tertutup oleh potongan daun.
Nah, kalian juga boleh menghias hasta karya mozaik kalian dengan daun utuh lainnya. Kalau kalian suka dan memungkinkan, berilah figura dari karton atau kreasi kalian lainnya untuk mempercantik hasil karya kalian. Kalau sudah jadi, kakak dan teman-teman yang lain juga mau melihat hasil karya kalian yang keren-keren itu. Teman-teman diminta untuk mendokumentasikan hasil karya kalian dalam bentuk foto atau video. Setelah itu, teman-teman berikan caption. Captionnya gimana? Captionnya berisi tentang keunikan kepribadian kalian. Juga teman-teman bisa menceritakan sedikit tentang identitas kalian sebagai anak-anak Kristen di tengah-tengah dunia ini. Misalnya kakak mau kirim punya kakak ke Facebook dan Instagram, contohnya seperti ini. Eva memilih daun kuning karena tetap ceria dan bersemangat meskipun teman-teman yang lain sering bersungut-sungut dalam melakukan sesuatu. Ceria dan semangat ini diberikan Tuhan. Tuhan memampukanku menjadi berbeda dengan dunia ini. Seal 2021, aku keren di dalam Tuhan. Nah, kalau sudah diberikan caption, teman-teman bisa langsung kirim hasil karya kalian ke Facebook dan Instagram. Terus Kak, gimana kalau aku nggak punya akun FB atau IG? Bukan masalah ya, teman-teman bisa minta tolong sama mama, papa, adik, atau siapa saja yang punya akun Facebook dan Instagram. Bisa minta tolong mereka untuk kirim ke akun sosial media mereka. Gimana? Tidak sulit kan? Oh, pasti dong. Nah, teman-teman, kita punya 3 hari waktu untuk menyelesaikan proyek hasakarya ini. Jadi, teman-teman, ayo bikin yang keren, kreatif, dan yang paling penting, hasakarya kalian harus mencerminkan identitas kalian, kepribadian kalian yang unik, juga identitas kalian sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Oke teman-teman, ditunggu ya hasil karyanya. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Siap. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, mantap sekali ya Kak Asta karyanya ya. Nah, teman-teman, sahabat keren semua, jadi selama 3 hari ini kita akan membuat mozaik daun. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Eva ya lewat video tadi ya, pastinya teman-teman sudah tahu. Cuman karena 3 hari, wah masih lama ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi Kenzi mau membagi teman-teman semua hasta karyanya ini ke dalam beberapa bagian. Jadi hari ini, hari pertama, Kenzi mau ajak teman-teman untuk mengerjakan satu bagian dulu supaya tidak semuanya nanti diselesaikan hari ini dan terus nanti sudah selesai. Terus nanti hari kedua sama ketiga ngapain kita? Oke, nah supaya kita bisa kerjakan sampai di hari yang ketiga, Kenzi mau bagi ke beberapa ini ya bagian. Oke, nah mungkin ada nggak ya Kak yang baru aja dapat goodie bag-nya terus baru tahu ternyata kita suruh mengumpulkan daun-daun kering. Ada nggak ya yang kayak gitu, yang seperti itu? Ada nggak nih? Yang resen, nah ini berarti baru tahu. Oh iya. Nah, oh iya, ternyata masih ada beberapa yang baru tahu kalau ternyata harus mengumpulkan daun kering ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti Kenzi, Kak William, sama Kak Elin akan bagi waktu buat teman-teman. Nah, jadi yang harus dilakukan hari ini adalah, nah, buat teman-teman sahabat keren yang belum mengumpulkan daun kering, nanti setelah selesai kegiatan SIL, bisa waktu pulang sambil lihat daun kering yang ada di sekitar rumah atau di sekitar gereja ya. Terus nanti bisa dikumpulkan gitu. Tapi ingat, jangan asal mengumpulkan. Tadi Kak Eva bilang sesuai dengan karakter atau bentuk yang kalian sukai. Kira-kira misalnya nih Kenzi itu suka daun yang lancip. Kenapa ya kok Kenzi suka daun yang lancip? Tadi Kak Eva juga sudah kasih contoh ya. Karena mungkin yang lancip itu menggambarkan karakter Kenzi yang tegas sebagai pemimpin. Wah, misalkan seperti itu. Atau warna yang
kuning karena aku suka warna kuning. Warna kuning itu ceria. Nah, jadi bisa menggambarkan karakternya teman-teman semua. Misalnya Kesia itu orangnya ceria. Nanti Kesia pilih yang warna kuning. Misalnya Niken orangnya yang manis gitu ya, semanis coklat. Nah, Niken harus pilih mungkin yang warna coklat seperti itu. Bentuknya ada yang panjang, tinggi gitu ya. Daun-daun kan bentuknya banyak ya teman-teman ya. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu, ada yang besar, ada yang pipih, kurus gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman semua pilih. Ya. Nah, kalau sudah ada daun-daun keringnya, sudah tahu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan hastakarya bagian yang pertama, yaitu kita akan mempersiapkan dulu alat dan bahan kita. Alat dan bahan kita, yaitu daun kering tadi ya. Kalau yang sudah menemukan boleh disiapkan dulu. Terus selanjutnya adalah peralatan yang lain yang ada di contohnya tadi, kayak seperti gunting, seperti cutter, lem. Lemnya jangan pakai lem yang biasa ya teman-teman, sahabat keren. Lemnya usahakan lem yang menempel dengan erat ya, yang kuat gitu. Jadi supaya daunnya nggak gampang lepas. Nah, itu disiapkan. Dan juga 1 lembar kertas HVS. Kenzi sudah bawa loh kertasnya. Oh, nggak kelihatan karena ada background ya. Nah, ini kertasnya 1 lembar disiapkan. Dan kalau teman-teman buka goodie bag tadi yang sudah dikasih oleh teman-teman, pasti ada lembar pita-pita seperti ini ya, warna coklat. Ada 4. Nah, ini fungsinya nanti dibuat figura. Jadi kita akan tempelkan pita ini juga ke figuranya, ke kertasnya. Jadi figura seperti ini. 1, terus ini di sini gitu ya. Nah, hari ini kita yang sudah ada disiapkan dulu, lalu yang sudah punya daun boleh dipotong kecil-kecil. Dipotong kecil-kecil ya. Lalu kalau sudah dipotong kecil-kecil boleh menuliskan nama. Nah, namanya jangan yang panjang-panjang teman-teman. Misalnya namanya ada 2 kata, misalnya Jonathan William, misalkan seperti itu. Terus ya harus pilih salah satu nama panggilan aja, misalkan William. Nah, boleh ya yang pendek-pendek aja, yang teman-teman itu sering tulis atau nama panggilannya teman-teman gitu ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit ya. Kenzi, Kak William, dan Kak Elin kasih waktu ke teman-teman untuk bisa mempersiapkan dulu, daun-daunnya dipotong-potong dulu hari ini. Terus menempelnya kapan, Kak? Menempelnya kapan ya? Menempelkannya hari besok. Gitu ya. Oke, sekarang boleh disiapkan dulu, boleh dipotong-potong daunnya kecil-kecil yang sudah menemukan. Kalau yang belum, ya boleh tulis namanya dulu. Wah, ini punyanya Jenny nih. Oke. Jenny dari Sumbangsel ya. Wah, daunnya banyak sekali. Oke, Jen, kalau boleh ditempelnya jangan banyak-banyak ya, supaya besok bisa dilanjutkan untuk menempelnya. Iya, Pak. Kok panggilnya Pak sih? Siapa ya tadi namanya ya? Kira-kira siapa lagi ya Kak William yang bisa kita lihat, yang bisa kita tanya-tanyai gitu ya Kak, supaya kita bisa tahu teman-teman ini sudah mempersiapkan dan sudah memotong daun-daun keringnya. Teman-teman ada yang sudah memotong daun-daun kering, boleh raise hand. Oh, ini ada ini. Siapa ya tadi? Catherine dari Sumba. Oke. Catherine boleh dibuka kameranya?
Boleh diperlihatkan daun-daunnya. Atau Bastian deh, ini juga ada Bastian. Bastian boleh dibuka kameranya. Wah, ini ada teman-teman kita dari BPD mana ini ya? Paulina BPD Sumbangsel. Ternyata mereka nobar ya, nonton bareng ya. Oke, mana yang namanya Paulina? Oke. Wah, tadi ada Paulina, ada Bastian, tadi sudah dibuka ya. Wah, sudah semangat-semangat semua untuk membuat karya. Teman-teman yang masih menggunting-menggunting boleh dilanjutkan ya nanti ya. Kita Kenzi masih mau bertanya lagi sama Kak William. Kak William, kira-kira masih ada nggak sih contoh tokoh yang membantu Kenzi selain Daniel? Satu lagi, kalau ada tokoh siapa ya yang hampir mirip sama Daniel, tapi juga bisa hidupnya berbeda, dia juga mengandalkan Tuhan. Ada ya nggak Kak Elin? Pasti ada, Pak. Ada ya? Pasti ada. Oke, siapa ya? Yuk kita lihat cerita keadaan aja yuk. Oke. Hai kamu semua milenial keren. Iya, kamu. Gimana hasta karyanya? Udah selesai apa belum? Pasti belum kan? Enggak apa-apa kok, besok bisa dilanjutin lagi. Tapi harus diselesaikan ya. Nah, sekarang kita mau berpetualangan ke Amerika, tapi virtual ya. Kenapa? Karena ada satu tokoh keren lagi yang mau kita ajak kenalan. Ups, ngomongin soal kenalan, kita belum kenalan ya. Hai, aku Kak Linda. Nice to meet you. Lanjut. Jadi, si tokoh keren ini adalah Martin Luther King Jr. Dia lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dia lahir di dalam keluarga pendeta. Ayahnya, Martin Luther King Senior, adalah seorang pendeta di Gereja Baptis Ebenezer di Atlanta. Sedangkan kakek dari ibunya, Adam Daniel Williams, juga pendeta di gereja yang sama. Biar nggak bingung, Kak Linda sebut dengan King Junior aja ya. Nah, si King Junior ini beruntung banget punya keluarga yang mendidiknya dengan baik di dalam Tuhan. Jadi, dari kecil, dia sudah belajar mengenal Yesus dan imannya bertumbuh. King Junior adalah seorang Kristen yang taat dan setia terhadap imannya. Selain itu, dia juga punya bakat public speaking atau berpidato loh. Pinter ngomong di depan banyak orang gitu. Ya, kira-kira seusia milenial keren ginilah. Milenial keren, tahu nggak apa yang viral di Amerika pada masa itu? Rasisme, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa suatu suku atau ras itu lebih penting dan berhak mengatur suku atau ras yang lain. Atau bisa juga kebiasaan sikap masyarakat dalam memojokkan orang lain yang memiliki perbedaan ras. Misalnya, berbeda warna kulit, berbeda bentuk tubuh, perbedaan rambut, dan lain sebagainya. Nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, si King Junior ini juga berasal dari orang yang rasnya dari kulit hitam. Dan ngerasain juga yang namanya diskriminasi karena rasisme. Dari kecil, ia melihat teladan ayahnya yang menentang rasisme, tetapi tetap mengasihi orang yang sudah menyakiti mereka seperti kasih Yesus, bukan balas ngebenci. Nah, suatu hari pada tahun 1955, ketika King Junior sudah menjadi pendeta di Gereja Baptis Dexter Avenue, Montgomery, Alabama, ada seorang wanita berkulit hitam bernama Rosa Parks yang harus ditangkap oleh polisi, bahkan diadili.
Karena apa? Karena dia nggak mau menyerahkan kursinya, tempat duduknya di dalam bis untuk penumpang lain yang berkulit putih. Jadi, bis itu kalau ada penumpang kulit putihnya, penumpang kulit hitam itu harus mau geser ke belakang atau bahkan berdiri. Karena penumpang kulit putih itu nggak mau duduk bersebelahan sama penumpang kulit hitam. Nah loh, nggak adil kan? Padahal sama-sama bayar. Si King Junior ini ditunjuk sama warga untuk memimpin demo untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Karena kepandaian berbicara itu tadi loh, bukannya mimpin demo yang anarki, tapi dia malah melakukan demo anti kekerasan pertama yang menentang diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Dengan cara meminta semua orang berkulit hitam untuk tidak menaiki bis pada hari itu dan berjalan kaki atau menggunakan taksi jika ingin pergi bekerja atau ke sekolah. Demo ini memang tidak berbuah manis sih dan berlangsung berbulan-bulan hingga warga pun lelah. Bahkan rumah King Junior sempat mendapat serangan dari orang yang tidak dikenal. Wah, sedih ya. Namun, dampak dari demo ini ternyata cukup luas. Ada banyak gerakan seperti ini di berbagai kota lain. Keren kan? Yang lebih kerennya lagi, King Junior tidak lelah untuk menyuarakan kebenaran dan menghapus diskriminasi. King Junior menggerakkan massa untuk berdemonstrasi damai di pusat kota Birmingham, Alabama. Dan akhirnya dia dipenjara karena aksinya ini. Apa langkahnya terhenti? Lalu dia duduk dan menangis di pojokan? Jangan salah milenial, di penjara pun King Junior masih berkarya. Selama dalam penjara, dia menuliskan surat yang menguraikan gambaran perlawanan tanpa kekerasan terhadap rasisme yang kemudian disebut sebagai surat dari penjara Birmingham. Surat ini yang bikin King Junior lebih jadi viral lagi di Amerika pada masa itu tentunya. Pada 28 Agustus 1963, King Junior menyampaikan pidato yang berjudul I Have a Dream. Aku punya sebuah mimpi. Pidato ini disampaikan dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran yang diikuti 200.000 orang di Lincoln Memorial di Washington. Wow, sudah sampai ibu kota Amerika nih. Isinya adalah keyakinannya bahwa suatu saat setiap manusia di Amerika Serikat dapat saling bersaudara dan tanpa memperhatikan warna kulit. Hasilnya, dikeluarkanlah Undang-Undang Hak Sipil 1964 di Amerika yang melarang diskriminasi rasisme. Selain itu, di tahun yang sama, King Junior juga memperoleh penghargaan Nobel Prize. Wah, selamat ya. Tapi sayangnya, di tahun yang sama, King Junior menghembuskan nafas yang terakhir karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Milenial keren? Memang King Junior sudah meninggal dunia, tetapi perjuangannya melawan diskriminasi tanpa kekerasan mendapat sambutan seluruh dunia dan masih diteruskan hingga saat ini. Dia mau menggunakan kemampuannya, yaitu berbicara di depan banyak orang untuk memperjuangkan kebenaran melawan rasisme. Milenial keren, kita tidak perlu takut atau minder karena perbedaan fisik kita. Karena di dalam Tuhan, kita semua itu setara dan dikasihinya. Setiap kita juga pasti diberi kemampuan yang istimewa sama Tuhan. Yang terpenting adalah apakah kamu berani menyuarakan kebenaran meskipun tahu resikonya? Banyak loh orang yang tahu kebenaran, tapi nggak semua orang mau berjuang untuk melakukan dan menyuarakan kebenaran itu. Nah, milenial keren, mau nggak hidup dengan melakukan dan menyuarakan kebenaran seperti tokoh-tokoh keren yang kita pelajari hari ini? Contohnya nih, ketika netizen mulai kasih komen julid di sosmed, milenial keren mau ikut komen julid juga enggak? Atau coba kasih komen yang membangun dan ngasih semangat? Atau kalau yang lain pada bikin postingan-postingan challenge nggak jelas, kamu mau ikutan bikin challenge juga enggak? Atau
berani bikin postingan yang memperkenalkan Yesus ke netizen yang lain. Ya, walaupun resikonya dipandang aneh sih sama teman-teman yang lain. Contoh lain lagi nih, katanya budaya nyontek-menyontek itu udah jadi kayak cara mempererat tali silaturahmi ya. Mau ikutan nyontek-menyontek? Atau mau bikin kelompok belajar online biar sama-sama paham materi pelajaran dan bisa ngerjain ulangan atau PR yang bebas dari nyontek-menyontek. Kalinda kasih satu contoh lagi ya. Bukan cuman King Junior yang ngadepin diskriminasi. Kadang kita juga loh. Istilah kerennya sekarang tuh bullying. Kalau kita yang dibully karena jadi Kristen, terus apa kita nggak mau mengikuti Yesus lagi? Lebih parah lagi nih, kalau teman kita yang dibully, apa kita juga ikut-ikutan ngebully? Nah, pilihannya ada di tangan milenial keren sekalian. Berani nggak menggunakan kemampuan kita untuk berjuang, melakukan, dan menyuarakan kebenaran? Berani dong. Nah, milenial keren, yuk kita lanjutkan petualangan kita hari ini. Nah, teman-teman, kita udah nonton nih cerita teladan yang disampaikan oleh siapa tadi? Kak Linda. Iya. Keren ya, si Martin Luther King ini. Nah, dia berani menyuarakan pendapatnya karena memang yang disampaikan ya adalah kebenaran. Nah, gimana nih teman-teman keren? Berani nggak menyuarakan kebenaran seperti yang dilakukan Martin Luther King? Teman-teman harus berani ya. Nah, tadi di awal sempat nih, banyak teman-teman juga yang mulai saking hebohnya, saking semangatnya ya, di chat awal, menggebu-gebu, banyak sekali komen-komennya. Nah, tapi kita harus ingat ya, kita komen ya harus yang teman sudah tahu kan, ternyata kalau kita mau makan buah dan sayur itu juga bisa menyehatkan badan kita. Jangan lupa kalian juga perlu makan buah dan sayur ya. Oke? Oke. Terus, Vira, apa? Kita makan yang mana ini? Aku masih bingung. Mana yang aman untuk kita makan ya? Teman-teman yang di rumah, sobat keren dan teman-teman, Allah sudah memberikan kita hikmat dan juga pengetahuan. Allah pasti menyediakan petunjuk di sekitar kita. Apa ya? Teman-teman, coba lihat itu. Itu ada hewan yang memakan buah dan sayuran. Aku jadi ada ini. Kalau ada hewan yang memakan buah dan sayur itu, berarti kan aman. Mereka juga bisa tumbuh, mereka tidak sakit, berarti kemungkinan kita bisa makan juga. Betul. Nah, betul kan? Kalau begitu, ayo kita cari di sekitar sini, pasti ada banyak yang bisa kita makan. Kenapa sedih? Udah tenang aja, kamu coba makanan. Nita, gimana? Kamu udah berani coba makanannya belum? Oke, pokoknya persis ya. Iya. Sama kayak. Betul. Kita harus cari makanan tapi jangan jauh-jauh. Oke? Ayo kita Erlangga cari. nggak usah ngeluh lagi. Ya, kita harus tetap makan supaya kita bisa sehat dan kuat. Oke? Ayo kita cari. Keren berkeliling di sekitar hutan untuk memperhatikan
hewan yang memakan buah dan sayur. Buah dan sayur itu yang juga mereka petik lalu makan. Keren makan banyak sekali sayur dan buah-buahan di hutan tersebut. Keren bisa mendapat makanan karena Tuhanlah yang menyediakan dan memberkati. Sahabat keren, kalian juga punya buah dan sayur kan? Ayo kita makan bersama. Aku dan teman-temanku juga memakan buah dan sayuran. Ayo kita makan supaya kita semua juga bisa sehat. Jangan lupa bersyukur kepada Allah, Dia yang menyediakan bagi kita semua dan Dia yang akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Iya. Wah, ternyata buah-buahan ini enak juga ya. Tidak kalah dengan ayam goreng. Aku mau deh makan buah-buahan lagi. Enak. Bagus, pinter kamu, Coba ingat-ingat buah dan sayur, kita mudah dapat di sini. Bikin kita sehat. Binatang tadi sehat, kita pasti juga bisa menjadi sehat, ya kan? Aku lupa. Aku kasih tahu satu lagi. Kalau makananmu itu mahal, yang kesukaanmu tadi ayam sudah mahal, iyalah sudah mahal. Tambah lagi apa coba? Bikin tidak sehat. Lebih baik makan buah dan sayur. Wah, puji Tuhan ya. Kita sudah kenyang teman-teman. Juga sudah kenyang. Nah, kita juga sudah berjalan jauh. Iya. Belajar banyak hal juga. Iya, betul. Nah, sepertinya kita butuh istirahat nih. Aku juga sudah lelah. Kita lanjutkan petualangan kita besok aja ya. Oke deh. Nah, untuk sobat-sobat keren yang ada di rumah, kalian pasti penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Oh ya, teman-teman, jangan lupa untuk tetap mengikuti petualangan keren esok hari ya. Teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan juga untuk hasta karya. Dan jangan lupa isi kartu kerennya. Nah, sampai jumpa.